decubitus. Ulkus itu kan legok growong gitu ya. Kalau ulkus decubitus itu sebetulnya cirinya begini. Ini contoh bagus dari buku ini ya. Anda bisa lihat di gambar halaman 9 ya, semuanya halaman 9. Ya, dilihat di halaman 9. Ya, Anda lihat ciri dari ulkus decubitus itu, ya perhatikan. Ulkusnya itu di area yang bagian tubuhnya itu kena tekanan. Secara umum orang itu katakan orang stroke lumpuh sudah membaik, yang mengancam nyawa sudah bisa teratasi, tapi kan masih lumpuh, bawa pulang. Saya pernah lihat itu ada pasien, seorang ibu-ibu, dia seorang ibu yang baik, keluarganya juga baik, cuman masalah medis tidak tahu mungkin ya. Sampai di rumah itu ibu itu tidurnya melumah terus. Sampai akhirnya di hari ketiga dokter datang, kaget, di punggungnya sudah ngoreng. Nah itu ulkus decubitus, karena keluarganya itu sudah dipesan tiap 2 jam ya, pindah, itu namanya tirak baring, itu tidak, sehingga tertekan terus. Nah karena posisi beliau melumah, yang jadi korban bisa di punggung, bisa di panggul ya. Tapi kalau orangnya miring ya bisa seperti ini saudara ya. Orangnya miring ya, bagian yang miring yang kena tekanan antara bagian bawah dari badannya dengan tulang badannya yang menekan kulit itu. Nah itu bisa ulkus decubitus seperti ini. Predileksi, ini namanya predileksi tempat-tempat khasnya seperti ini. Ada loh pasien yang karena suatu mungkin punya penyakit jantung tertentu duduk ya ada. Ya, nanti kalau dia hanya duduk seperti ini terus ya seperti ini. Ya, ini namanya ulkus decubitus. Jadi ulkus decubitus itu berhubungan dengan pressure, tekanan. Nah, sekarang kalau kita lihat contoh-contohnya seperti ini. Ulkus decubitus itu juga ada derajatnya. Derajat 1 ya, ini gambarnya ya seperti ini ya. Derajat 1 itu yang paling ringan. Lebih dalam lagi sudah mulai seperti ini derajat 2. Lebih dalam lagi derajat 3 dan yang paling dalam derajat 4. Seandainya ada gambar seperti ini berarti derajat berapa ini? 4. Itu Ya ini multitafsir. Bisa 3, bisa 4 saudara ya, multitafsir ini. Tapi kalau derajat 2 sudah salah. Derajat 1 paling salah ini ya kan. Ini ya antara derajat 3, 4 ya. Nanti kira-kira seperti ini. Jadi kata kunci ulkus decubitus predileksinya adalah di bagian tubuh yang mendapat tekanan ya. Kalau yang klasik itu tidurnya melumah kan, biasanya bisa di punggung, bisa di area panggul ya. Bisa juga di kepala loh, yang paling tertekan di sini bisa. Tapi kalau yang paling sering saya lihat tuh punggung banyak, karena saya pernah lihat sendiri ya, kaget loh, nggak pernah ditirah baring olah keluarganya, mungkin karena tidak tahu seperti itu. Tahu-tahu di sini sudah growong seperti itu sering saya lihat itu ya. Ini ulkus decubitus. Nah yang paling klasik, paling banyak ya, kalau luka bakar itu kan sebetulnya bukan karena penyakit ya, kan karena accident ya kan. Tapi kalau karena penyakit yang paling banyak ya ulkus DM ini sudah. Ini di mana-mana. Saya selalu ingat satu peristiwa ya. Dulu saya sebelum bekerja di HKUNS dulu ya, kalau saya memang sekarang tidak di rumah sakit, memilih di Fakultas Kedokteran. Tapi 3 tahun pertama saya lulus dokter, saya milih di rumah sakit. Tapi karena ibu saya itu seorang guru SD, jadi jiwa mengajar itu ada dalam diri saya memutuskan lebih memilih di Fakultas Kedokteran. Cuman 3 tahun pertama saya sengaja milih di rumah sakit. Waktu itu saya ditempatkan di puskesmas, saya terus terang tolak. Karena saya memang harus di rumah sakit. Tujuan saya sebagai dokter, saya harus fight dengan penyakit real. Koas juga ya, tapi koas kan masih murid ya kan. Tapi kalau saya dokter kan kita punya otoritas penuh. Sehingga waktu itu saya 3 tahun pertama, tahun 95 sampai 98 saya kerja di rumah sakit ya, di salah satu rumah sakit. Nah itu saya ingat
waktu itu saya ikut sebagai komponen dokter bangsal gitu ya. Itu dokter bangsal bedah waktu itu saya ingat itu begini, ada seorang ibu-ibu sudah sepuh. Ibu-ibu ini di desa, ibu ini sebenarnya sakit gula, tapi karena penyakitnya belum membuat ambruk ya sudah biasa gitu, tapi kadar gulanya jelas tidak terkontrol. Ibu-ibu ini di desa, kalau belanja bahasa Jawanya cekeran, tahu cekeran?